Halo sahabat Kingdom Generation, selamat datang di ibadah online Kingdom Generation. Teman-teman sudah tahu kan, ibadah online Kingdom Generation ini diperuntukkan bukan hanya untuk adik-adik sekolah minggu, tapi juga teman-teman yang mulai beranjak remaja untuk belajar tentang firman Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam. Di masa COVID-19 ini, yuk kita tetap beraktivitas dengan protokol yang ketat dan berhati-hati melindungi diri kita dan orang lain dengan mendapatkan vaksin dan jangan lupa maskernya ya. Gak tunggu lama lagi deh. Yuk, siapkan diri kita dan beri waktu yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Halo sobat semua, Kingdom Generation, Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Baik. Kok cuman abang doang nih? Apa kabarnya? Baik semua. Aduh, kayaknya belum makan ini suaranya. Apa kabarnya? Baik. Yeay, luar biasa. Ini baru luar biasa. Masih semangat memuji Tuhan kan setiap hari? Amin. Amin. Karena Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa, yang memberikan kita semangat setiap hari, yang memberikan kita sukacita setiap hari. Ayo sobat semua, kita bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita memuji Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh luar biasa buat kami Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini karena anugerah dan kemurahan-Mu Bapa. Tuhan, kami berkumpul bersama lewat ibadah online ini. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan, Amin. Amin. Cup. Yeay. Ayo sobat semua memuji Tuhan. Bangkit berdiri memuji Tuhan. Boleh goyang di tempat ya. You know that I love you. You know that I want to love you so much more than I have before. Yeay. These words are from my heart. These words are no matter if I believe for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Semuanya. Jesus, you are a savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Oh, Lompat buat Tuhan Yesus. Jesus, you are my savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are my savior of my soul. Hey. And forever and ever I give my praises to you, Lord Jesus. Jesus, you are my savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Sekali lagi katakan Jesus. Jesus, you are my savior of
and forever and ever I give my praises to you, Lord Jesus. Jesus, you are my Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Bukan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dengan Kanova. Hari ini kakak yakin percaya adik-adik yang di rumah sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, baik adik-adik yang ada di rumah, kita siapkan hati kita akan membaca firman Tuhan yang kakak ambil dalam Filipi 4 ayat 1 sampai yang ke-9. Filipi 4 ayat 1 sampai yang ke-9. Yang kita akan baca pada ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Oke, kita akan baca pada ayat ke-8 dan ke-9. Mari kita baca Alkitab kita adik-adik. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, terpujilah nama Tuhan. Ya, kita siapkan hati kita dengarkan firman Tuhan. Adik-adik tetap serius ya untuk dengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik kakak mau tanya. Hari ini sebelumnya kakak akan beri judul cerita kakak hari ini yaitu memelihara pikiran. Ya, yaitu memelihara pikiran. Nah, adik-adik yang ada di rumah, adik-adik pasti pernah melihat lebah. Lebah itu kakak mau tanya identik dengan apa? Sedangkan lalat identik dengan apa? Ya, kalau kita melihat lalat itu atau lebah itu, terutama lebah memiliki naluri untuk dia mencari bunga, ya. Karena kita ketahui bunga itu kalau kita lihat dia memiliki keindahan dan aroma yang sedap sehingga lebah itu mudah untuk mencari karena mungkin aromanya ya dia identik dengan bunga. Sedangkan lalat itu identik dengan apa? Identik dengan kotoran ya. Kita ketahui lalat di mana-mana saja ada ya, apalagi kalau adik-adik lihat seperti di tong sampah, di makanan-makanan yang busuk atau apalah itu, ya pasti adik-adik pernah melihat ya lalat. Pasti makanan atau sampah itu dihinggapi oleh lalat. Nah, alhasilnya lebah itu kalau kita lihat dia menghasilkan apa? Menghasilkan madu. Sedangkan lalat itu menghasilkan apa? Kuman penyakit. Nah, inilah yang kakak mau ceritakan buat adik-adik, yaitu naluri dari lalat atau lebah itu tadi ya. Nah, dia mencari bunga, lebah itu mencari bunga, nalurinya untuk mencari bunga, sedangkan lalat itu mencari kotoran. Nah, alhasilnya lebah menghasilkan madu dan lalat itu menghasilkan kotoran. Nah, demikian juga kita manusia. Aktivitas manusia paling yang sering dilakukan adalah berpikir. Nah, adik-adik pasti seharian itu dimanapun kita berada, pasti adik-adik memikirkan banyak hal.
Entah mungkin itu adik-adik berpikir tentang pelajaran, mungkin hari ini adik-adik mau makan apa, atau adik-adik berpikir tentang sebentar saya mau main game, atau adik-adik berpikir besok saya mau jalan-jalan. Nah, bukan cuma adik-adik, semua umat manusia, semua manusia itu pasti dalam pikirannya itu, ya, pikiran itu ada di sini, ya, pasti banyak hal yang dipikirkan. Nah, baik itu pikiran entah itu yang jahat atau itu entah yang baik. Nah, jadi semuanya terkonsep di sini karena pikiran, banyak hal yang kita pikirkan. Nah, demikian juga seperti yang menjadi pembacaan kita pada hari ini, yaitu di dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9. Kita ketahui kitab Filipi itu ditulis oleh Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Filipi, posisi Paulus itu berada di penjara. Dia menuliskan surat kepada jemaat yang di Filipi, yaitu dia mengingatkan orang-orang yang percaya, orang-orang yang pernah dia layani, yaitu tetap supaya apa? Yaitu bersukacita, berbuat baik, tidak khawatir dengan apapun juga, dan juga tetap bertekun dalam doa, ya. Itu hal yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, ya. Ketika itu mereka harus tetap bersukacita, tidak khawatir, tetap berbuat baik, dan juga bertekun di dalam doa. Ketika kita sudah melakukan hal itu, pasti akan mendatangkan damai sejahtera, ya. Itu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Nah, di sini apakah yang menjadi ciri seseorang yang hati dan pikirannya dipelihara oleh damai sejahtera? Nah, dalam ayat pembacaan kita ini, ya, kakak simpulkan ada 5, ya. Yang pertama, sehati sepikir untuk berbuat dan melayani dalam pekerjaan pengabaran Injil. Adik-adik bisa lihat di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, di ayat yang di atas, ya. Tadi kita baca pada ayat yang ke-8 dan 9 yang menjadi nats cerita kakak, ya, ayat 8 9. Tetapi kalau adik-adik baca yaitu dari ayat 1 sampai 9, nah, adik-adik bisa melihat ayat 2 dan 3 di situ, ya. Yaitu ada rekan-rekan sekerja dari Rasul Paulus, yaitu Eudia dan Sintike. Di situ Rasul Paulus menekankan kepada mereka agar mereka, jemaat yang mereka layani atau rekan sekerja itu Eunika dan Sintike, agar mereka sehati sepikir untuk melayani orang-orang yang ada di Filipi, ya, jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Yang kedua yaitu tetap bersukacita senantiasa dalam Tuhan dan tidak pernah kehilangan sukacita. Adik-adik bisa baca dalam ayat yang keempat, ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Nah, ini ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Untuk tetap bersukacita apapun kondisi kehidupan kita, ya, seperti yang terjadi di jemaat Filipi. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat-jemaat yang dia layani agar senantiasa bersukacita. Di dalam hidup kita juga harus senantiasa bersukacita. Yang ketiga, mempunyai kebaikan hati yang diketahui semua orang, ya. Ayat 5, adik-adik, ya. Situ ayat yang kelima, di situ dijelaskan, kita baca, ya, adik-adik, ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, di sini Rasul Paulus mengatakan yaitu mempunyai kebaikan hati yang diketahui semua orang, ya, pada ayat yang kelima. Jadi kita harus mencontohkan, yaitu kita memberikan contoh menjadi orang-orang yang baik dimanapun berada. Kebaikan hati, kebaikan hidup kita itu harus kita contohkan kepada orang-orang yang di luar sana. Seperti yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi.
Yang keempat yaitu mampu menyatakan khawatir kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 6 dan ayat yang ke-7 ya. Adik-adik bisa baca ya di situ ayat 6 dan yang ke-7. Ya, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah ini segala kekhawatiran, segala masalah yang dihadapi oleh jemaat Filipi, Rasul Paulus mengatakan agar mereka menyatakan semuanya itu di dalam doa dan permohonan, terutama dalam ucapan syukur mereka itu dibawa kepada Tuhan. Nah yang kelima yaitu menekankan pikiran yang benar dan hidup yang benar, yaitu pada ayat 8 dan 9 yang menjadi pembacaan kita, yang menjadi nats cerita kakak pada hari ini ya, yaitu pada ayat yang ke-9. Nah adik-adik, apakah yang sebaiknya yang dipikirkan oleh orang percaya atau anak-anak Tuhan menurut ayat yang ke-8? Nah yang kita sudah baca tadi ayat 8 dan 9. Yang pertama yaitu semua yang benar. Dalam bahasa Yunani di sana dikatakan hosa estein althea, yang artinya lebih mengarah pada sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Nah, contohnya seperti begini adik-adik. Ya, adik-adik harus berperilaku jujur, tidak bohong. Karena kita ketahui Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji yaitu Allah yang benar. Nah, jadi kita harus berperilaku apa adanya, harus sesuai dengan kenyataan. Contohnya seperti ini, ketika adik-adik ya ditanya oleh mama dengan papa, ya, atau adik ditanya mama lah, dikatakan begini, misalnya ditanya gini, oh ya nak, kamu tadi udah belajar apa belum? Terus kalian jawab, oh iya Ma, tadi saya sudah belajar, saya sudah baca pelajaran matematika, atau saya sudah baca pelajaran bahasa Inggris. Nah, ternyata adik-adik berbohong, tidak sesuai dengan kenyataan. Ternyata adik-adik hanya main game. Apa orang tua suruh, adik-adik tidak lakukan. Nah, di sini jelas ya bahwa Allah yang kita sembah itu ada Allah yang benar. Ya, janganlah kita menjadi orang-orang yang berperilaku yang tidak benar. Ya, coba kita baca ayat firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 4. Ya, ayo adik kita baca dalam Roma 3 ayat 4. Kakak baca ya. Ayat keempat, sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jikalau engkau dihakimi. Nah, di sini adik-adik jelas ya firman Tuhan. Nah, sini kita ketahui sekali-kali tidak, sebaliknya Allah itu adalah Allah yang benar. Kita sifat manusia itu adalah sikap pembohong, penipu ya. Sudah dari sananya ya, jadi tapi itulah. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, ya Tuhan senantiasa mengasihi kita. Nah, manusia itu sifatnya begitu, suka pembohong, suka menipu, dan pasti banyak hal-hal lagi ya yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Makanya Tuhan inginkan dalam pikiran hidup kita harus semua yang benar. Ya, itu yang harus kita pikirkan, semua yang benar, bukan hal yang jahat. Nah, itu yang Tuhan inginkan, yaitu semua yang benar. Yang kedua yaitu semua yang mulia. Nah, di dalam pikiran hati kita Tuhan inginkan kita itu yang kita pikirkan itu semua yang mulia. Yaitu dalam bahasa Yunaninya yaitu hosa semna, artinya merujuk pada sesuatu yang terhormat, sesuatu yang membuat seseorang pantas untuk dihormati atau dihargai ya. Contohnya kita bisa ambil di dalam Alkitab ya, yaitu contohnya itu para diakon. Ya, adik-adik bisa baca dalam 1 Timotius 3 ayat 8. Coba kita baca ya 1 Timotius 3 ayat 8. Demikian juga diakon-diakon haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah dan jangan penggemar anggur, jangan serakah. Nah, di sini yaitu yang dimaksudkan yaitu orang-orang yang terhormat, itu orang-orang yang kita tahu dalam suatu gereja ada hamba-hamba Tuhan
yang harus kita hormati. Ya, mungkin juga kita lihat para hamba Tuhan ya. Di situ kita harus hormati dia, tetapi di situ juga kita harus menghargai bahwa kedudukannya dia seorang hamba Tuhan ya. Seperti tadi ya, di situ para diaken ya harus kita hormati dia. Terus yang kedua itu kita bisa baca dalam 1 Timotius 3 ayat 11, yaitu para istri-istri yang harus memiliki sifat yang terhormat. Ya, kita baca dalam 1 Timotius 3 ayat 11 di ayat itu juga. Tetapi di ayat yang ke-11, demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pefitnah, hendaklah dapat memanfaatkan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Nah, di sini juga maksudnya itu para istri-istri atau para ibu-ibu ya harus memiliki sifat dan pribadi yang santun dan yang baik, agar kita memiliki sifat yang seadanya, yang sebaiknya itu seperti bisa dihormati, harus terhormat. Nah, hal yang ketiga yaitu orang-orang tua yang memiliki sifat terhormat, yaitu adik-adik bisa baca dalam Titus 2 ayat 2 ya. Nah, di situ sangat jelas ya buat kita. Kita baca Titus 2 ayat 2. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat, dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Nah, adik-adik, di sini juga yang ketiga yang harus kita hormati itu orang-orang yang tua. Ya, orang yang dituakan ya, ini kakak kan umurnya masih muda ya. Jadi orang yang berada di atasnya kakak yang lebih tua ya, misalnya seperti itu ya. Jadi kita harus hormati. Ya, maksudnya begini adik ya, kehormatan yang dimaksud di sini yaitu lebih berkaitan dengan sikap hidup baik secara moral atau spiritual, tidak pefitnah, pemabuk, sebaliknya hidup sederhana, kebajikan dan imannya sehat dan kuat ya, imannya yang kita lihat. Jadi kita bisa hormati, kita hargai dia, kita pandang dia secara hormat karena dia memiliki sikap pribadi yang baik. Ya, tidak pemabuk, tidak banyak hal yang tidak neko-neko lah. Ya, jadi itu yang harus kita hormati. Jadi para hamba Tuhan yang itu jadi kita hormati karena kita tahu para hamba Tuhan itu ya mungkin ya memiliki hal seperti itu. Jadi makanya kita juga harus menghormati dan menghargai mereka. Ya, itu ya adik-adik ya. Yang ketiga ya, yaitu kita lihat semua yang adil. Nah, di sini dalam hal yang apa yang kita pikirkan itu yaitu semua yang adil. Ya, di dalam pembacaan kita tadi ya pada ayat yang 8 di situ ditulis semua yang adil yang harus kita pikirkan ya. Yaitu dalam bahasa Yunani yang artinya hosa dikaya atau dikaios, yaitu menunjukkan pada apa yang sesuai dengan aturan atau keadilan. Nah, kita harus adil bukan hanya dalam tindakan kita, tetapi juga dalam pikiran kita terhadap sesama. Ya, contohnya seperti ini ya, kita mengisi pikiran kita dengan hal yang baik. Ya, itu pasti yang Tuhan inginkan, bukan pikiran-pikiran yang tidak baik. Nah, seperti ini contohnya kalau kita hanya memikirkan hal yang tidak baik seperti ini ya, umpamanya kita memikirkan hal tentang untung rugi, ya. Kita hanya maunya untungnya aja ya, kita merugikan orang lain ya, merugikan orang-orang yang di bawah kita, mungkin orang-orang yang sederhana atau orang-orang miskin ya, itu yang kita pikirkan. Jadi kita pikirkan yang tidak adil ya, kita mau untungnya aja atau untung ruginya aja, kita merugikan dia tetapi diuntungnya di kita ya, itu juga sesuatu yang salah ya adik-adik. Nah, coba kita baca dalam Alkitab Amos 8 ayat 4 sampai 6. Dengarlah ini kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu, dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rongsokan. Nah, di sini ya jelas ya adik-adik firman Tuhan bahwa
dalam kehidupan kita janganlah kita memikirkan hal yang tidak adil. Ya, kita memikirkan hanya untung ruginya, kita yang yang diuntung, orang lain dirugikan. Nah, jadi untuk itu firman Tuhan juga menegur kita bahwa kita juga harus memikirkan yang adil. Jangan hanya kita untung menang sendiri ya. Kita harus berlaku adil dalam kehidupan ini. Jadi jangan kita juga semena-mena kepada orang yang miskin, orang yang rendah. Nah, jadi itu juga yang firman Tuhan yang ditegaskan kepada kita. Jadi di pikiran kita juga itu harus ada pikiran yang adil. Ya, jangan kita sendiri yang mau diuntungkan, orang lain dirugikan. Nah, itu ya. Jadi untuk menjadi bahan pelajaran dalam seluruh kehidupan kita bahwa kita harus selalu berlaku adil. Terus yang keempat, semua yang suci, ya. Yang apa yang kita pikirkan itu semua yang suci. Bahasa Yunaninya itu hosa hagana, artinya murni, pure. Kemurnian yaitu terbebas atau terpisah dari segala najis dan jahat. Nah, contohnya seperti ini adik-adik ya. Adik-adik ketika ingin menolong orang-orang kesusahan. Ya, jadi murni adik-adik ingin menolong orang tersebut. Mungkin karena dia kena masalah atau mungkin karena dia kena musibah. Nah, jadi adik-adik murni ingin membantu atau menolong dia. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Murni dengan hati yang tulus ya. Jadi adik-adik mau berpikir bahwa kalau hidup kita itu dalam pikiran kita itu harus memiliki yang suci, yaitu yang murni ya dalam pikiran kita. Jadi adik-adik, contohnya tadi ya, kalau adik-adik menolong orang harus dengan hati yang murni, hati yang tulus, tidak ada embel-embelnya, tidak ada timbal baliknya ya. Jadi murni melakukan dengan tulus ikhlas, dengan tidak tanpa paksaan, karena ingin mau dipuji mungkin, karena ingin mau dilihat, tidak. Yang Tuhan inginkan ketika kita melakukan sesuatu, atau kita ingin memberi, atau kita melakukan hal yang untuk menjadi berkat, harus dengan penuh hati yang murni, ikhlas. Ya, itu yang Tuhan lihat. Ya, itu. Jadi yang kelima, semua yang manis, ya kita harus pikirkan semua yang manis ya. Nah, di dalam bahasa Yunani artinya hosa pruspilia, artinya sifat yang disukai atau diperkenankan oleh banyak orang. Kesukaan dan perkenan ini terkait dengan yaitu keramah tamahan, ya sesuatu yang biasa yang bisa menyenangkan orang, ya. Nah, seperti contohnya begini ya. Semuanya manis ya, ucapan kata-kata kita ya, yang seperti contoh kita biasa begini, kadang dalam kehidupan kita adik-adik, dalam perkataan kita omongan kita itu tidak baik. Nah, sepertinya biasa gini ya, kita berkata, maaf saja ya, kakak minta maaf dulu. Nah, mungkin adik-adik berkata begini, bego lu, apaan sih lu? Ya, itu kata-kata yang menyenangkan nggak adik-adik untuk bagi orang lain? Bagi kakak itu kata-kata yang tidak sopan, tidak baik, ya. Itu tidak menyenangkan orang, ya. Ya, jadi kalau dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kakak yakin percaya, adik-adik harus berperilaku atau mengeluarkan kata-kata itu yang baik, yang manis. Jangan seperti tadi yang Kak Nova bilang, apaan sih lu, bego lu, dengan kata-kata yang banyaklah istilah-istilah sekarang ya. Kak Nova juga kadang kurang paham, biasa sih anak-anaknya sekarang banyak istilah-istilahnya. Tapi itulah yang mungkin yang kita sering pakai untuk dalam perkataan kita, sehingga otomatis kita mengatakan itu, kita tanpa sadari mungkin secara tidak langsung juga bisa menyakiti orang tersebut dengan kata-kata yang kita ucapkan. Nah, untuk itu sebaiknya baiklah kita adik-adik berkata-kata dengan lemah lembut ya, sehingga orang-orang itu menjadi berkat. Misalnya adik-adik berkata kepada teman-teman, ayo sini ya, bukan kasar ya ngomongnya, tetapi lembut, menolong orang dengan kata-kata yang baik, yang manis ya. Itu yang Tuhan inginkan, bukan kata-kata yang sembrono, ya, kotor, jorok, dan bibir mulut kita ini ya. Ya, kadang kita tidak kontrol.
Nah, itu yang Tuhan mau, agar kita, mulut kita ini ya mengeluarkan perkataan yang baik, yang manis, ya, bukan yang kasar. Nah, yang keenam yaitu semua yang sedap didengar. Dalam bahasa Yunani yaitu hosa eupema, ya, yang artinya hal-hal yang layak untuk didengar Allah. Nah, inilah adik-adik berkaitan dengan yang tadi. Jadi dalam hidup kita, ya, dalam lidah, ya, dalam perkataan kita, biarlah bibir kita itu, dalam hati kita berpikir dengan kata-kata yang baik, ya. Kalau kita berkata-kata itu setidaknya harus yang baik, yaitu yang manis dengar oleh siapa? Oleh Tuhan tentunya, ya. Bukan saja orang yang mendengarkan, tetapi Tuhan juga yang mendengarkan apa-apa yang menjadi perkataan kita. Ya, itu yang supaya Tuhan dengar itu, oh enak dengarnya, ya. Yang menjadi berkat, bukan seperti tadi kataan-kataannya seperti contohnya yang makian, ya. Kata-kata jorok dan banyak hal, ya, yang sering kita lakukan tanpa sadar ataupun tidak sadar. Kadang mulut kita itu menyakiti orang, jadi otomatis tidak enak didengar, ya. Jadi untuk itu adik-adik, supaya enak didengar Tuhan, didengar oleh orang lain, menjadi berkat, adik-adik memberilah contoh yang baik dalam perkataan. Jadi kita itu berkata-kata tuh harus dengan hati-hati, ya. Kita beri hikmat, ya, untuk selalu berkata-kata, biar orang dengar juga itu enak didengarnya, ya. Kalau kita berkata kasar, jadi otomatis orang di sekitar dengarnya itu juga tidak enak, ya. Melihat perkataan kita, anak-anak Tuhan yang tidak baik perkataannya. Oke, yang ketujuh, ya, semua yang disebut kebajikan. Nah, di dalam terjemahan NIV itu disebut excellent, artinya baik atau bagus sekali. Yaitu kita mengisi pikiran dengan kebaikan atau kebajikan, berarti kita harus berpikir bagaimana kita bisa berbuat baik. Nah, contohnya begini, kita berpikir untuk berbuat baik. Misalnya begini, adik-adik besok sekolah, jadi malam sebelumnya adik berpikir begini, besok saya mau bantu teman saya. Setiap kalau di sekolah dia selalu nggak bawa bekal. Jadi adik-adik memberi contoh yang baik. Jadi adik-adik di rumah mungkin menyiapkan bekal untuk dikasih ke dia besok di sekolah. Nah, itu suatu contoh yang baik, ya, di dalam berpikir. Ya, jadi adik-adik sudah memikirkan hal-hal yang baik, ya. Yaitu jadi adik-adik melakukan sesuatu yang berarti menyenangkan hati orang lain juga, ya, terutama menyenangkan hati Tuhan. Jadi hendaklah kita juga harus selalu berbuat baik kepada orang lain. Nah, hal yang ke-8 yaitu hal yang patut dipuji. Nah, ini tidak berarti bahwa kita memikirkan hal-hal yang mendatangkan pujian bagi kita. Ya, maksudnya begini, ya, di dalam ayat ini yaitu kita harus memikirkan bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang mendatangkan kesaksian yang baik bagi kekristenan. Misalnya yaitu kita menolong orang yang miskin, orang yang sederhana, orang yang sudah tidak mampu. Ya, kalau kita menolong orang yang tidak mampu, orang yang miskin, orang yang sederhana, ya. Jadi otomatis orang di luar sana melihat, oh, kehidupan orang Kristen begini, suka menolong, suka memberi. Nah, contohnya juga yaitu menghibur orang yang susah. Misalnya dia susah dalam ketika dia sudah mungkin ditinggal oleh orang tua, ya, orang tuanya meninggal, kita datang menghibur, menguatkan dia. Dan juga mungkin menghibur orang yang mungkin kena musibah, bencana alam. Ya, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita harus menolong, kita harus menghibur. Ya, itu ya jadi menjadi berkat, menjadi kesaksian kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, pada ayat yang ke-9, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, apa yang telah kamu pelajari, kamu terima, dan kamu dengar, kamu harus melakukan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, jadi di sini di dalam pembacaan kita di Filipi,
Paulus menegaskan kepada jemaat yang di Filipi, apa yang sudah mereka dengar, mereka sudah terima ya dari ajaran yang Rasul Paulus tinggalkan bagi mereka, yaitu mereka harus lakukan. Nah, ketika kita melakukan, pasti otomatis damai sejahtera Allah itu turun atas kehidupan kita. Ya, contohnya itu kita harus taat. Ya, kita harus taat melakukan firman Tuhan. Di sini Rasul Paulus menekankan untuk kita berpikir secara positif, yang benar, yang baik. Nah, jika kita memikir hal yang baik, yang benar, jadi otomatis perilaku kita yaitu yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kita Rasul Paulus menginginkan kita untuk berpikiran baik, yang benar. Ketika kita berpikiran yang baik, yang benar, otomatis juga kelakuan kehidupan kita menjadi yang baik. Nah, dengan cara bagaimana ya? Kita harus juga baca firman Tuhan. Jadi jangan dalam pikiran kita tuh hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar. Ya, Tuhan inginkan kita itu memikirkan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, apa yang kita sudah pelajari, kita terima, kita dengar, kita harus taati dan kita lakukan. Nah, coba kita baca Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah, di sini sudah jelas firman Tuhan. Kalau kita mentaati firman Tuhan, nah ada damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Jadi damai sejahtera itu akan selalu ada di dalam hidup kita. Kalau kita taati firman Tuhan. Ya, kita harus taati firman Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan suruh, kita harus taati. Kita lakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Nah, untuk itu adik-adik, ya, kita harus taat akan firman Tuhan. Apapun alasannya, ya. Kalau kita tidak melakukannya, kita rugi sendiri, ya. Kita tidak ada damai sejahtera. Untuk itu, kita harus mentaati apa yang Tuhan mau, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu kita berpikir yang benar, berpikir yang baik, kita hidup kudus ya, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita berpikir yang baik, kita berpikiran positif, sesuatu yang apa yang kita lakukan itu pasti baik. Ada damai sejahtera, ada damai di hati, karena Roh Kudus yang ada dalam kita akan menuntun kita. Untuk itu, biarlah kita hidup selalu sesuai dengan firman Tuhan, berpikiran positif, berpikiran yang baik dalam kehidupan kita. Untuk itu, saya mengajak adik-adik untuk senantiasa berpikir yang baik. Jangan berpikir yang tidak baik, berpikir yang jorok, tinggalkan semua itu. Di hari-hari ini kita harus hidup kudus, hidup setia di dalam Tuhan, hidup taat akan Tuhan. Untuk itu, Kakak Nova mengajak adik-adik untuk tetap setia di dalam Tuhan, untuk setia di dalam membaca firman Tuhan, untuk selalu berdoa biar hidup kita hidup kudus, pikiran kita suci, pikiran kita jernih, hanya firman Tuhan yang ada dalam pikiran dan hati kita. Untuk itu, biarlah firman Tuhan yang hari ini yang Kakak sampaikan biar berkenan atau biar tertanam dalam hati pikiran adik-adik. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, jika dalam perkataan dan penyampaian firman Tuhan ada hal yang tidak berkenan hadirat-Mu Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang menyempurnakan segala sesuatunya. Biarlah hidup kami untuk tetap selalu hidup kudus, pikiran kami kudus, seperti Engkau adalah Allah yang benar, Allah yang kudus dalam seluruh kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, berkati kami, berkati anak-anak-Mu, berkati kami semua Tuhan, biar kami layak di hadapan-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mohon ampun akan segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi firman kami, ini yang menjadi doa kami, biarlah Kau senantiasa memberkati hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Sahabat Kingdom Generation, kita sudah selesai beribadah online. Terima kasih sudah menjadi pendengar firman Tuhan yang baik. Tapi ingat, sia-sia kalau kita hanya menjadi pendengar, tapi tidak melakukan. Kalau gitu, yuk praktekkan firman yang sudah kita dengar hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.